Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eva Juliandita akan menerangkan salah satu materi dari materi matematika SMA kelas 10 ya, mengenai persamaan kuadrat. Oke, jadi di persamaan kuadrat ini insya Allah Nanda sudah mempelajari di kelas 3 ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi persamaan kuadrat ini insya Allah akan berguna ketika nanti Ananda akan melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama di jurusan teknik ya, ataupun analisis ekonomi ya, ataupun analisis yang lain. Jadi selain itu kalau misalkan Ananda tidak melanjutkan ke jurusan yang tadi ya, yang kakak sebutkan tadi, ya nggak masalah ya. Jadi semua materi matematika itu kalaupun nanti tidak Ananda gunakan ya, minimal matematika itu melatih kemampuan berpikir kritis Ananda ya. Oke, jadi untuk tidak memperpanjang waktu ya, ini sudah mau 2 menit ya. Oke, kita langsung bahas persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi untuk bentuk umum, insya Allah ini sudah, ini sekedar pengulangan ya dari kelas 3 SMP ya. Untuk A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari variabel X, dan C adalah konstanta. Untuk istilah ini juga sudah dipelajari di persamaan linear satu variabel, terutama ya di kelas 1 SMP. Oke, kita langsung lanjutkan. Jadi di persamaan kuadrat ini nanti kita akan mencari nilai-nilai dari variabel atau peubah ya. Jadi namanya variabel atau peubah itu kan namanya peubah, nilainya berubah-ubah ya. Jadi ada 3 metode dalam metode penyelesaian. Ada 3 metode penyelesaian di sini, agak singkat aja ya. Jadi untuk penyelesaian pertama itu pemfaktoran. Oke, yang kedua menggunakan rumus. Selanjutnya melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke, kita coba bahas dulu untuk yang pertama, yaitu pemfaktoran. Oke, kita langsung ke contoh soal ya, biar lebih paham. Untuk pemfaktoran, misalkan contoh soalnya adalah carilah akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi untuk yang pertama, untuk yang memfaktorkan ini kita ambil contoh satu contoh ketika untuk nilai A-nya sama dengan 1 atau koefisien dari variabel X kuadratnya sama dengan 1. Nanti kita bahas lagi untuk ketika A-nya atau koefisien dari variabel X kuadratnya lebih dari 1. Ada cara cepatnya ya, biar lebih paham ya. Oke, jadi di sini caranya adalah perhatikan koefisien dari variabel X dan nilai konstanta ya. Jadi di sini ini bagian istilahnya coretannya ya. Kakak misalkan dengan A dan B, ketika A kali B itu hasilnya harus sama dengan konstanta, ketika A tambah B itu hasilnya harus sama dengan 5 ya. Oke, jadi lebih mudahnya kita cari yang perkalian, karena untuk menebak yang penyembelahan itu sangat sulit ya Nanda ya. Oke, kira-kira yang menghasilkan 6 apa saja? Ada 1 kali 6, oke bagus. 2 kali 3 atau dibalik nggak masalah ya. Oke, selanjutnya perkaliannya positif, berarti bisa jadi sama-sama positif sama-sama negatif keduanya nilainya ya. Berarti karena hasil penjumlahannya positif, berarti pasti dia
ya sudah pasti dia pasti sama-sama positif. Berarti kita ambil yang positif 2 dengan positif 3. Untuk cara penulisannya seperti ini ya, sama dengan 0. Maka karena ini hasil perkaliannya sama dengan 0, kita anggap keduanya sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Nah itu untuk A sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan untuk nilai A yang lebih dari 1 ya, tapi masih menggunakan pemfaktoran. Oke, untuk A lebih dari 1, misalkan di sini 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 ya. Oke, cara cepatnya, ini cara cepatnya, tipsnya Anda bisa kalikan ke belakang ya. Koefisien x kuadratnya kalikan ke belakang jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, ini tadi sama yang dengan yang di atas ya. Berarti hasilnya tadi x tambah 2 dikali x tambah 3. Oke, hati-hati di sini, ini bukan hasil akhirnya Nanda ya. Bukan hasil akhirnya. Jadi karena tadi ada koefisien yang kita kalikan ke belakang, berarti semuanya harus kita bagi dengan 2. Nah, begini dia ya. Berarti di sini x tambah 1 dikali x tambah 3/2. Atau kalau mau dirubah jadi tidak bentuk per, berarti 2x tambah 3 ya. Kalau misalkan nanti pilihan objektifnya tidak ada yang bentuk pecahan ya. Oke, berarti sini hasilnya x tambah 1 sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 1. Dan selanjutnya x tambah 3/2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3/2 ya. Jadi ini akar-akar penyelesaiannya. Jadi kenapa dibilang akar penyelesaian? Karena ketika kita memasukkan salah satu atau mensubstitusi nilai x-nya, maka hasilnya akan 0. Nah itu maksudnya yang dinamakan dengan kenapa dia termasuk akar penyelesaian. Oke, kita lanjutkan untuk ya rumus lagi ya. Oke, karena masih ada waktu, kita lanjutkan rumus dulu. Oke, mudah-mudahan sudah dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang metode rumus ya, rumus ABC. Oke, jadi rumusnya adalah, kita bahas dulu rumusnya. X12, kenapa X12? Karena X-nya kan ada 2 ya, namanya persamaan kuadrat. 12 sama dengan, oke, jadi untuk rumus ABC, X12 sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan ya. Masih ingat rumus diskriminan? B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 2A ya. Oke, jadi tinggal dimasukkan. Kita lihat dulu nilai A, B, dan C-nya. Contohnya kita ambil saja yang tadi, X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, berarti di sini A-nya 1 ya, karena dia tidak ada angka ya. B-nya sama dengan 5 dan untuk C-nya sama dengan 6. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke sini ke rumusnya, berarti negatif B, negatif 5 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A-nya. A-nya 1, C-nya 6 ya. Jadi kita selesaikan dulu, 2 dikali A-nya 1 ya. Berarti sama dengan negatif 5. Oke. Negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat 25 dikurang 24. 4 kali 6 ya.
per 2. Berarti negatif 5 plus minus akar 1 per 2. Akar 1 sudah tahu lah ya, akar 1 berapa, berarti negatif 5 plus minus 1 per 2 ya. Itu untuk X1 2, X1 2. Berarti untuk mencari akarnya ya, untuk akarnya tentu kita pisahkan ya. Berarti ketika misalnya kita ambil X1 nya ketika dia positif. Oke. Di sini berarti X1 nya kita ambil yang positif ya, berarti negatif 5 tambah 1 per 2, berarti negatif 4 per 2, berarti negatif 2. Kita ambil X2 nya berarti negatif ya, negatif 5 dikurang 1 per 2, berarti negatif 6 per 2, atau X nya sama dengan negatif 3 ya. Jadi dari dua metode tadi mudah-mudahan bisa dipahami Ananda ya. Jadi mau menggunakan rumus, mau menggunakan faktoran, atau nanti ya untuk pekan depan kita lanjutkan bahas untuk melengkapi kode sempurna, itu disesuaikan dengan soalnya ya. Kalau tidak disebutkan, untuk lebih cepatnya kalau bisa selesaikan yang faktoran langsung ke faktoran ya, terutama untuk soal objektif. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.